Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Yenes dalam Matematika Menyenangkan. Hari ini kita kembali belajar tentang pecahan. Kalau pada minggu yang lalu kita belajar membandingkan pecahan, kemudian mengurutkan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan. Ya, ada 5. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kamu diharapkan dapat menguasai semua operasi hitung pada pecahan. Ya, biar tidak perlu lama-lama, kita langsung masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Inti dari penjumlahan dan pengurangan pecahan yang pertama itu kamu harus menyamakan penyebut. Masih ingat yang mana namanya penyebut ya? Kita lihat nomor 1, 2/6. Si 2 ini namanya pembilang, si 6 ini namanya penyebut. Jadi yang di bawah ini nih, itu namanya penyebut. Kita perhatikan di sini, 2/6 tambah 3/4 ini penyebutnya belum sama. Maka kita samakan penyebutnya dengan cara apa? Menentukan KPK. Sebelumnya sudah kita pelajari ya. Langsung saja. Maka ini hasilnya 6 dengan 4 itu KPK-nya adalah 12. Maka kita isi yang di atas 12 bagi 6, 2 kali 2, 4. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Maka hasilnya ini adalah 13/12. Atau boleh juga kita buat dengan pecahan campuran, 13 dibagi 12 dapat 1, sisa 1/12. Itu dia. Nah, kita lanjutkan. Nomor 2. 5/6 kurang 3 1/4. Nah, ini merupakan pecahan campuran. Oh, sama-sama 6 dengan 4 ya. Boleh Ibu ganti misalnya ini menjadi 2. Oke. 5/6 kurang 3 1/2. Nah, maka pecahan campuran ini itu terdiri dari bilangan bulat ya. Bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa. Maka ini boleh Ibu buat menjadi 5 kurang 3 tambah 5/6 kurang 1/2. Nah, itu dia. Maka hasilnya ini menjadi 5 kurang 3 jawabnya 2 tambah. Nah, ini kita kerjakan. Belum sama, maka kita samakan penyebutnya. KPK 6 dengan 2 itu berapa? Iya, 6. Oke, kurang 6. Maka hasilnya ini sudah per 6, 5/6. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Maka hasilnya ini /2 tambah 5 kurang 3 berapa? 2. Oke, maka hasilnya 2/6. Atau ini boleh lagi disederhanakan, sama-sama dibagi 2, maka dia 2 1/3. Oke, bisa ya? Oke, ini tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Di SD kamu juga sudah belajar tentang ini. Oleh karena itu, PR kamu nomor 1 pada buku tugas kamu itu adalah, coba kamu kerjakan ini. 3/6 tambah 5/6. Ini hasilnya berapa? Nomor 2. 2 1/3 tambah 3/4. Nomor 3. Berapa nih? 4/9 tambah 11/18 kurang 3/27 kurang 4 1/3. Oke. Ini kamu kerjakan di rumah ya. Berapa hasilnya kamu tentukan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bentuk perkalian. Di dalam bentuk perkalian ada sifat-sifatnya nih. A kali B per C itu hasilnya menjadi ini naik ke sini. A kali B per C. Atau sebaliknya, A per B kali C sama aja. A kali C per B. Kemudian A per B kali C per D sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Contoh, 3 kali 3/4
Ya, berarti ini menjadi 3 kali 3 per 4. Jawabnya 9/4. Oke, kalau diubah ke pecahan campuran, 9 dibagi 4 dapat 2, sisa 1/4. Jadi kalau kamu kalikan, balikkan nih ke sini. 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Nah, kita lanjut. 4/10 kali 6. Sesuai dengan ini, maka dia menjadi 4 kali 6/10. Hasilnya 24/10. Nah, kemudian kalau kita buat menjadi pecahan campuran, maka 24/10. Nah, ini belum sederhana. Kamu sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya 2/5. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Tapi ada, ini terlalu panjang ini. Ya, itu cara SD itu. Kalau cara SMP bagaimana? Langsung saja. 4/10 kali 6. Oh, perhatikan. 4 dengan 10 boleh disederhanakan. Kesini juga boleh kita sederhanakan. Coba kesini aja kita buat. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. Dapat berapa ini? Dapat 3. Ini dibagi 2 dapat berapa? 5. Maka hasilnya menjadi 4 kali 3/5. Maka hasilnya 12/5. Kau buat jadi pecahan campuran, jawabnya 2/5. Itu dia. Oke, kita lanjut. 21/2, nomor 3, 21/2 kali 3, 1/4. Nah, kalau ada pecahan campuran pada perkalian, nggak bisa kita buat seperti ini. Nggak bisa. Maka yang pertama kita kerjakan adalah harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa dari 21/2, ya. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Berarti 5/2. Kali 4 kali 3, 12. Tambah 1, 13/4. Ada nggak yang bisa disederhanakan? 5 dengan 4? Nggak bisa. 2 dengan 13? Nggak bisa. 5 dengan 2? Nggak bisa. Kalau 2 dengan 4, Bu? Nggak bisa. Mereka sejajar, nggak boleh. Maka ini tinggal pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 5 kali 13, berapa itu, nakku? 65. Ya kan? Per 8. Oke, mari kita buat kepecahan campuran. 65 dibagi 8 dapat berapa? Dapat 8. 8 kali 8, 64. Berarti sisa 1/8. Oke, itu dia dalam bentuk perkalian. Bisa ya? Oke, maka PR untuk perkalian langsung masuk di sini nomor 4, tadi di sini nomor 3. PR-nya langsung masuk di nomor 4. Coba kamu tentukan hasil dari, ya, 2/5 kali 15/6. Kemudian nomor 5, 2/3 kali 6/8 kali 16/32. Apa tuh? Ya, kamu tentukan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk pembagian. Kalau pada bentuk perkalian ada sifat-sifatnya, pada pembagian juga ada. Ya, sifat yang pertama, A dibagi B per C. Jadi pada pembagian itu tidak bisa kita lanjutkan perhitungannya kalau dia belum kita ubah menjadi bentuk kali. Harus kita ubah dulu. Dengan syarat apa? Suku kedua ini dibalikkan, maka ini menjadi A kali C per D. Atau misalnya lagi, B per C kali A. Siapa di sini suku kedua? Si A. Maka kebalikan dari A apa? Oh, ini bagi tadi ya, bagi. Kebalikan dari A apa? A itu sama dengan A per 1. Kebalikan A per 1? 1/4.
A. Nah, kemudian lagi misalnya A per B bagi C per D, maka ini menjadi A per B kali, balikkan lagi, D per C. Nah, ini sifat-sifat yang harus kamu ingat ya. Contoh, kita langsung masuk ke contoh ini. Ibu kasih contoh nomor 1 misalnya 3 dibagi 3 per 2, maka ini menjadi 3 kali 2 per 3. Nah, yang bisa 3 dengan 3 langsung tewas, maka hasilnya 1 kali 2, jawabnya 2. Atau lagi, bagaimana kalau sebaliknya Bu? Oke, misalnya kita buat 6 per 8 dibagi 4. Maka ini kita ubah menjadi 6 per 8 kali kebalikan dari 4, 1 per 4. Oke, sederhanakan. Siapa yang bisa? Kesini juga bisa, kesini juga bisa ya. Sama-sama dibagi 2. Oke, kesini aja kita buat. Bagi 2 dapat 2, dibagi 2 dapat 3. Maka hasilnya 3 kali 1, 3 per 16. Contoh nomor 3. Misalnya 3 per 4 dibagi 8 per 7. Nah, ini suku kedua tetap dibalikkan. Jadi 3 per 4 kali kebalikan 8 per 7. Berapa? 7 per 8. Nah, ini ada nggak yang bisa disederhanakan? 3 dengan 4 nggak bisa, 7 nggak bisa. Langsung kalikan saja. 3 kali 7, 21 per 32. Nah, itu dia ya. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Kita misalkan tadi PR kita nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Kita lanjut sekarang nomor 6. PR kamu nomor 6. Tentukan hasil dari 3 per 4 dibagi 9 per 16. Kemudian nomor 7, 4 per 5 kali 10 per 3 dibagi 12 per 4. Oke, kemudian selanjutnya akan Ibu kasih contoh soal yang lebih rumit ya, yang lebih rumit. Misalnya ada soal seperti ini. 4 per 9, contoh ya. Contoh. 4 per 9 kali 5 per 8. Ambil aja ya. Kali 5 per 8 tambah 5 per 6 kurang 2 per 3 bagi 2 per 5 kali 3 per 4 tambah 1 per 5. Wah, panjang ya. Nah, ingat ya anak-anak, kalau mengerjakan soal seperti ini, ingat yang pertama kamu kerjakan adalah yang di dalam kurung. Selalu ingat kuka bataku. Apa itu? Yang pertama kurung kali bagi tambah kurang. Kumis kakek, bau tai kuda. Ya, itu kamu ingat. Kurung kali bagi tambah kurang. Nah, di sini ada tanda kurung. Maka itu yang duluan kita kerjakan. Nah, yang belum kita kerjakan, tulis aja. 4 per 9 kali buka kurung
Nah, ini penyebutnya belum sama. 8, 6, dan 3. Siapa itu KPK-nya? Siapa? 24. Oke, 24 per 24 kurang 24. Oke. Maka hasilnya nih 24 bagi 8, jawabnya 3. 3 kali 5, 15. Di sini berapa? 20. Di sini 16. Dari mana datang itu, Bu? Ya, bisa seperti ini. 24 bagi 6, 4 kali 5, 20. Boleh juga seperti ini. 6 kali berapa ber 24? 6 kali 4. Berarti kalau dia dikali 4, maka ini juga harus kali 4. 5 kali 4, 20. Begitu seterusnya ya. Dibagi 2 per 5, buka kurung. Nah, ini 4 dengan 5. KPK-nya itu 20. Tambah per 20. Oke. Maka hasilnya ini berapa? 5 kali 3, 15. 4 kali 1, 4. Ya. Nah, kerjakan lagi masih yang dalam kurung ini. 4 per 9 kali. Oke. 15 tambah 20, 35. 35 kurang 16. Berapa nih? 15, 9. 19 ya. 19 per 24. Bagi berapa nih? 2 per 5 kali 15 tambah 4 itu 19 per 20. Oke. Maka ini boleh kita kerjakan dulu ya. Boleh ini dulu kita kerjakan. Maka hasilnya ini ada yang bisa kita sederhanakan. Ini habis. Maka di sini 4, di sini tinggal berapa? 6. Di sini nggak bisa. Maka ini menjadi 19 per 54 bagi 2 per 5. Nah, ini bagaimana, Bu? Boleh nggak ini dulu? Nggak boleh. Kita harus sesuai dengan urutannya. Karena kali dengan bagi itu kekuatannya sama ya. Jadi ini boleh kamu ganti menjadi kali. Langsung dibalikkan. 5 per 2 kali 19 per 20. Maka hasilnya berapa nih? Yang mana lagi yang bisa kita sederhanakan? 5 dengan 20. Di sini berapa? 4. Wah, ternyata angkanya besar ya. 19 dengan 54. Ada nggak? Sepertinya tidak ada. Maka ini 19 kali 19. 1, 8, 17, 9, 1, 1, 6, 3. 3, 6, 1 per 5, 4 kali 8, 2, 3, 44, 32 ya. 32, oke. Ternyata angkanya besar. Itu dia ya. Oke. Selanjutnya, soal selanjutnya yang berupa pecahan bersusun. Nah, bagaimana pula dia yang soal bentuk pecahan bersusun? Misalnya nih, Ibu kasih contoh soalnya. Ini pecahan bersusun. Ini bakalan sering kamu jumpai kalau kamu mau ke Olimpiade. Ini sering ada di soal-soal Olimpiade ya. Misalnya Ibu kasih soal 1 per 3 tambah 2 per 1 tambah 2 per 3 tambah 1 per 2. Nah, di sini sama dengannya. Nah, bagaimana mengerjakan ini? Nampaknya ini sangat rumit sekali, ya kan? Padahal sebenarnya tidak. Ya, bagaimana cara kita mengerjakan? Maka kita kerjakan dari mulai yang paling bawah. Yang belum dikerjakan tulis saja. Maka ini menjadi 1 per. Ya, ini tanda pernya harus ini sama dengannya harus di sini. Karena kalau pindah-pindah kamu buat tanda sama dengannya itu artinya akan berbeda.
Maka dia menjadi 3 tambah 2 per 1 tambah 2 per 3 tambah setengah. Nah, 3 tambah setengah ini kita kerjain. 3 itu 3 dengan setengah ya. 3 tambah 1 per 2. 3 tambah 1 per 2 itu berapa? 3 itu sama dengan 6 per 2. Ya kan? Maka ini menjadi 1 per 3 tambah 2 per 1 tambah 2 per 6 per 2 tambah 1 per 2 7 per 2. Oke, maka ini menjadi 1 per 3 tambah 2 per 1 tambah. Nah, ini 2 ini kan dibagi. Kalau dibagi tadi harus diubah menjadi bentuk kali dengan cara apa? Membalikkan. Maka ini menjadi 1 tambah 2 kali 2 per 7. Ya, dia kita balikkan. Maka hasilnya ini menjadi 1 per 3 tambah 2 per 1 tambah 2 kali 2 per 7 berapa? 4 per 7 ya. 4 per 7. Nah, sekarang ini yang kita kerjakan. Maka hasilnya sama dengan 1 per, wah sepertinya bukan tulis kita kurang lebar ya, 3 tambah 2 per 1 tambah 4 per 7 nya kita kerjain di sini saja. 1 tambah 4 per 7. 1 itu sama dengan 7 per 7 tambah 4 per 7 berarti 11 per 7. Berarti ini menjadi 11 per 7. Oke, Ibu pindah ke sini ya. Maka dia menjadi 1 per 3 tambah. Nah, ingat ini 2 dibagi 11 per 7. 2 dibagi 11 per 7 ini harus baginya diubah menjadi tanda kali. Berarti dia menjadi 2 kali. Balikkan. Kali 7 per 11. Maka hasilnya 1 per 3 tambah 14 per 11. Ya, 2 kali 7 14 sama dengan 1 per 3 tambah 14 per 11. Ini 3 ini sama dengan 33 dibagi 11. Ya kan? 33 dibagi 11 berapa? Kan aja ke sini 3 kan? Tambah 14 per 11. Ya. Maka hasilnya ini 1 per 33 tambah 14 berapa? 47 per 11. Maka hasilnya, ingat 1 dibagi ini tanda bagi itu kita ubah menjadi tanda kali. 1 kali balikkan. 11 per 47. Maka hasilnya adalah 11 per 47. Itu dia ya. Oke, bisa ya anakku ya. Asalkan hati-hati kita cara mengerjakannya. Ibu yakin kamu bisa. Nah, PR kamu. Oke. Ini boleh kamu ulang-ulang agar mengerti ya. Oke. Nah, kelanjutan dari PR kamu itu nomor 8. Coba kamu kerjakan 2 per 3 kali 1 per 2 tambah 4 per 6 kurang 3 1 per 3 bagi 1 per 2 1 per 2 kali 5 per 6 kurang 1 per 3 tambah 3 per 4. Oke, panjang dia ya. Kemudian nomor 9. Kamu cari lagi
8/9 kali 4/5 bagi 8/10 per 2 1/2 kali 3 1/3 kurang 1 1/4 sama dengan berapa? Kemudian nomor 10, kamu tentukan hasil dari 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2. Oke, itu PR kalian semuanya ya. Oke, kamu ulang-ulang videonya agar kamu mengerti. Oke, baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita. Selamat pagi dan salam sehat.